Di sini saya sebagai coaches dan Ibu Mega sebagai coach, di mana Pak Sigit bercerita dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika Pak Sigit mengajar tanpa buku teks. Pak Sigit mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Pak Sigit menyampaikan jika Pak Sigit tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Oke, silakan Bu Mega. Baik. Selamat siang Pak Sigit, apa kabar? Sehat-sehat Pak? Halo Bu Mega. Halo Pak, dengarkah suara saya Pak? Oh iya, Iya, sudah Pak? dengar. Oh, Ya, siap. baik. Siap ya Pak ya? Siap. Selamat siang Pak Sigit, apa kabar? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Syukurlah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasa. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya tuh bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita masalah saya Bu? Mohon maaf sebelumnya Ibu, jika saya mengganggu kesibukan Ibu. Nggak apa-apa Pak, saya ada waktu dan jangan sungkan. Bapak juga tidak mengganggu kok. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Apalagi ya? Ya, saya juga mungkin berharap mendapat solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan diceritakan Pak. Ibu ingat tidak, Bu? Beberapa hari lalu ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Setelah supervisi itu, saya mendapat teguran, Bu, dari kepala sekolah. Oh, saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa Pak? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak ya? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Tidak, Bu. Jadi seperti ini. Beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya selalu menggunakan beberapa sumber, bisa dari buku, bisa referensi perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Bagi saya, yang terpenting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Bu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti saya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Ini
Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, by the way, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah mencakup, memudahkan murid, murid juga termasuk termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kita. Sebenarnya itu sudah bagus sih, Pak. Kemudian soal off-food, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Bu, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi by the way, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya Bu, terima kasih Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Kan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah. Sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu, kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut, Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Iya, Pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. iya, iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja jika nanti semisalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya ya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan membantu memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan minta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan buku teks di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang sudah pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman
dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah satu dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan saya ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, itu nanti malah tambah parah dan melebar. Iya nih, syukurlah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhir-akhirnya Bapak sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya, Adakah baik. batas-batas atau deadline waktunya, Pak? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya, Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk para murid-murid kita, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Jadi ini mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid kelas. Mereka akan ada latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada Senin besok. Iya, Pak, silakan. Terima kasih banyak Bu, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih kembali. Oke, sip. Oh.